Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing berkaitan dengan Freeze Package. Bagaimana instalasinya, kemudian apa itu Freeze, untuk apa kegunaannya, bagaimana bentuknya, kemudian nanti apa itu unfreeze, ya, bedanya freeze dengan unfreeze apa, dan bagaimana bentuknya. Dan nanti saya akan uh, sharing juga bagaimana kita membentuk dari domainnya atau modelnya sampai kita implementasi di Flutter-nya. Oke, yang pertama, apa itu Freeze? Freeze adalah sebuah package yang membantu kita untuk creating immutable. Immutable itu sebuah data yang tidak bisa diubah-ubah. Ya, kita menampung sebuah objek yang immutable, artinya objek tersebut tidak bisa dirubah, gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk serializable. Jadi pada saat kita dapat sebuah JSON dari API, kemudian kita ingin consume dan menyajikannya ke dalam sebuah UI, dalam hal ini adalah Flutter, kita pendekatannya adalah objek atau kelas ya. Jadi kita transform dari JSON ke dalam sebuah kelas di Dart. Nah, ini pada saat kita gunakan secara manual, daripada kita gunakan secara manual ya, maka kita pastinya ingin pendekatannya adalah Dart gitu ya, atau kelas. Nah, cara mentransformasinya kan, kalau manual tuh seperti ini, tapi dengan adanya Freeze kita cukup bikin satu kelas dengan annotation Freeze, nanti dia gunakan atau bantu membuatkan detail serializable-nya. Tujuannya sih itu. Dan kalau konsep penggunaannya nanti dia ada annotation Freeze gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara instalasinya? Ini langsung saja di bagian pubspec.yaml kita install Freeze, kemudian Freeze annotation. Terus jangan lupa dia di bagian dev dependency dia butuh build runner dan JSON serializable. Atau nanti silakan dicek bagaimana instalasinya di package resminya ya. Oke, kemudian kita coba demokan, kita buat sebuah domain menggunakan Freeze ya. Nah, yang pertama saya bukan pasti ya, biasanya menggunakan QuickType juga untuk membuat Freeze model atau domain saya. Katakanlah saya punya ingin buat sebuah model bernama Bima Domain ini ya. Kemudian katakanlah ini adalah JSON yang kita dapatkan dari API ya, ada title berupa string, price berupa integer, description string, dan image. Nah, ini kita tinggal setup aja di QuickType. QuickType adalah sebuah tools ya. Kemudian nanti di bagian option ini kita pilih bahasanya Dart. Kemudian di bagian others kita pilih generate class definition with annotation Freeze compatibility. Kemudian ada beberapa setapan yang lain. Nah, nanti dia akan buatkan otomatis sebelah kanan ini. Misalkan kita tambahkan satu field baru, misalkan phone ya, telepon. Nah, gini dia akan nambahkan sendiri di sini phone. Nah, dari sini biasanya saya copy aja, langsung copy code, kemudian saya ke project Flutter saya,
kemudian di bagian tertentu saya create new file, terus nama filenya saya samakan dengan ini ya. Dia biasanya kalau freeze harus sama dengan nama file yang kita buat gitu ya. Ini biasanya saya samakan bima_domain dengan bima domain ini. Terus saya samakan. Berarti nama filenya adalah bima_domain.dart. Terus saya copy paste saja. Terus saya di sini saya udah runner. Saya sudah running build runner saya dengan flutter pub run build runner, saya watch dan dash delete dash conflicting dash outputs seperti ini. Nah ini dengan quick type ini sebenarnya sudah dibantu untuk pembuatan freeze domainnya, kebutuhan freeze-nya, seperti di sini sudah dimasukkan partnya, kemudian ditambah annotation freeze dan JSON key-nya gitu ya. Nah, once sudah selesai, dia harusnya sudah dibuatkan ada 2 file tambahan, yaitu bima_domain_freeze.dart sama bima_domain.g.dart. Nah, ini file-file serializable-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung transform, gunakan ini buat transformasi data, biasanya dari API, terus kita tuangkan dalam, kita panggil from JSON ini ya. Nanti dia akan mapping sendiri antara title dengan price, description dan sebagainya. Tapi fokus kita adalah ini dulu, perbedaan freeze dan unfreeze ya. Nah, katakanlah saya ingin gunakan domain ini ya, saya nanti akan setup sebuah list yang menginstansiasi dengan menggunakan kelas bima domain ini. Saya ingin masukkan sebuah data, instan sebuah objek di sini ya. Dan kita coba tampilkan domain ini, data tadi melalui domain ini ke dalam UI. Nah, misalkan di sini kita ke halaman settings. Nah, saya punya halaman settings di sini. Oke. Terus tipenya adalah stateless. Widget stateless. Kemudian somehow saya mau buat sebuah variabel bima1, saya panggil bima domain ya kan. Saya import bima domain, kemudian somehow bima1 saya set fontnya menjadi 123 misalkan. Nah, ini terdapat error ya di sini. Kenapa? Karena kita setup domain ini menjadi dengan freeze, dimana freeze itu dia nggak bisa diubah-ubah seperti yang tadi saya sampaikan. Dia sifatnya konstan atau sifatnya immutable ya. Jadi kita nggak bisa ngerubah value-nya atau propertinya secara sembarangan. Nah, biasanya kita gunakan copy with ya. Nah, tapi kita bisa lakukan perubahan itu, inisialisasi itu dengan merubah domain kita menjadi unfreeze. Nah, ini saya coba komen dulu di sini. Kalau kita buat menjadi unfreeze, terus kita build runner ya kan. Nah, ini ada error dulu pertama. Kenapa? Karena kalau unfreeze kan ini domain kita menjadi mutable. Nah, mutable itu apa? Kita coba cek dulu ya. Mutable itu sesuatu yang bisa
kita ubah setelah itu di create gitu ya. Jadi objeknya setelah di create kita bisa ubah value-value-nya gitu loh. Nah di sini dengan kita ubah jadi unfreeze, domain ini bersifat mutable. Nah tapi caranya, kalau tadi kita dari freeze ke unfreeze, ini consnya kita hilangkan aja. Nah dia jadi nggak error ya. Kalau tadi masih ada cons ya, di sini dikatakan bahwa cannot define cons constructor gitu ya. Ya jelas karena kita nanti akan merubah field ini ya. Makanya kita hapus consnya. Oke, nah dari sini kita balik lagi ke mana setting screen ini yang bagian sini. Kemudian nah dari sini bima1.font kita bisa rubah melalui properties ini, font ini dari unfreeze domain ini dengan value yang lain. Bima1 title misalkan mobile engineer, terus bima1 dot apalagi misalkan font udah, description Flutter engineer misalkan gitu ya. Dari sini kita ya udah kita bisa langsung consume ke dalam sebuah widget ya. Sini kita ada title, Bima title, kita ubah dulu, kita berbesar sedikit, text style, kemudian font size nya menjadi 48 mungkin ya. Kemudian ada description ya sama font. Nah seperti ini. Nah itulah gunanya unfreeze ya, untuk memanfaatkan domain yang sudah di generate oleh freeze package dari immutable menjadi mutable. Nah dalam aplikasi di lapangan sebenarnya kita nanti yang pernah saya lakukan adalah pada saat saya sudah fetch data dari backend, kemudian saya tampung di sebuah domain ini menggunakan from JSON. Nah biasanya kalau kita mau langsung manfaatkan domain ini ke dalam UI, misalkan ya ada tambahan status checkbox gitu ya, is check ini, kita bisa manfaatkan ini tanpa harus membuat domain atau DTO yang baru gitu ya. Nah jadi masuk ke dalam dari JSON, masuk ke dalam Dart atau Flutternya, kita bisa manipulasi lagi menggunakan objek ini, menggunakan kelas ini ya. Misalkan di sini bima1 is check menjadi false dulu ini ya, terus atau ya somehow kita panggil sebuah UI namanya switch gitu ya, dimana value-nya adalah dari bima1 is check. Oh sorry, bima1 is check. Oh ya benar, ini nah mungkin check ini berupa karena dia nullable ya, seperti ini. Mungkin pas on change itu kita bikin nah seperti ini.
Nah, somehow kita gunakan, kalau saya biasanya gunakan seperti ini, dengan cukup memanfaatkan domain yang sudah menerima data dari backend ya, JSON serializable, terus sama ada kebutuhan lain saya gunakan, saya rubah menjadi unfreeze, terus saya tambahkan beberapa parameter untuk membantu saya di UI gitu. Bisa nggak nih? Ya intinya seperti itu ya, sebagai tambahan kondisi atau status field untuk kebutuhan UI kita. Dan ini bisa juga kita manfaatkan manakala kita mau ya membuat dummy data atau kelas data ya. Misalkan saya mau buat Bima domain list gitu ya. Ya udah, berarti static saya buat list dari Bima domain ya kan, terus Bima list. Ya udah, kita langsung aja inisialisasi Bima domain. Yang pertama apa, yang kedua apa ya kan, yang ketiga apa, dan seterusnya kita setup. Terus kita tinggal panggil di sini. Sini item count dari Bima domain list.bimalist.length kan. Terus di sini ada konteks sama index, just dia akan return ya list style, dimana list style punya title nya kita ambil dari ini, biasanya saya tampung dulu signal datanya, var Bima sama dengan Bima domain list index yang ke index ya. Text Bima title, terus subtitle dari Bima description kayak gini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan freeze sama unfreeze. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan happy coding.